Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, muncul beberapa istilah terkait virus corona yang sering didengar. Beberapa di antaranya seperti orang dalam pemantauan, ODP, pasien dalam pengawasan, PDP, suspek, dan orang tanpa gejala OTG. Meski sering didengar sejak wabah virus corona melanda, arti istilah-istilah tersebut tentu belum banyak diketahui publik. Karena ketidaktahuan itu, wajar jika banyak orang yang bingung dan salah sangka. Berikut ini arti 15 kata yang terkenal karena ada corona, ODP hingga APD. 1. ODP, orang dalam pemantauan. Menurut situs Posko Tanggap Virus Corona Pemprov DKI Jakarta, ODP adalah orang yang mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu, seseorang juga dinyatakan sebagai ODP ketika dia memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit virus corona pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. 2. PDP, pasien dalam pengawasan. Menurut situs Posko Tanggap Virus Corona Pemprov DKI Jakarta, PDP adalah orang yang mengalami gejala demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam, ISPA, dan pneumonia, baik ringan maupun berat. Jadi bedanya dengan ODP, PDP memiliki pneumonia. 3. Suspek. Suspek adalah seseorang yang diduga kuat telah terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Misalnya, orang tersebut telah bepergian ke negara terjangkit corona atau melakukan kontak langsung dengan pasien terinfeksi. Untuk mengetahuinya, pasien yang menjadi suspek virus corona harus menjalani pemeriksaan. Apakah benar positif terjangkit corona atau tidak? 4. Positif. Seorang pasien baru akan dinyatakan positif terjangkit virus menular seperti COVID-19 atau virus corona setelah melakukan serangkaian pemeriksaan di rumah sakit seperti cek darah, ronsen paru-paru hingga swab test. Pasien yang telah dinyatakan positif terinfeksi harus menjalani perawatan di rumah sakit. 5. Lockdown. Lockdown artinya tindakan mengunci suatu kawasan untuk mencegah sesuatu masuk atau keluar. Lockdown hanya bisa diinisiasi oleh orang yang berwenang atau memiliki kekuasaan tinggi dan biasanya baru akan dilakukan dalam keadaan darurat. Fungsi lockdown adalah untuk melindungi orang atau fasilitas yang berada di dalam sebuah tempat dari ancaman luar. Demikian juga sebaliknya, orang yang berada di dalam suatu wilayah tertentu tidak diperbolehkan keluar maupun memasuki area lainnya. 6. Social distancing. Social distancing adalah menjaga jarak sosial paling tidak sejauh 2 meter. Hal ini dapat dilakukan dengan menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang, dan tetap berada di dalam rumah. Hal ini harus dilakukan oleh semua orang, baik yang terinfeksi COVID-19 atau yang tidak. 7. Physical distancing. Saat ini WHO memutuskan untuk mengubah penerapan social distancing menjadi physical distancing. Physical distancing adalah salah satu tindakan pencegahan infeksi virus corona dengan menjaga jarak fisik antara satu sama lain. 8. Isolasi. Isolasi adalah langkah yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Istilah ini bertujuan untuk menjauhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit menular dari mereka yang tidak. 9. Karantina. Menurut WHO, karantina ditujukan bagi orang-orang yang sehat atau telah terpapar virus corona, tetapi tidak bergejala. Dengan melakukan karantina, seseorang yang mungkin terpapar tidak akan menularkan penyakit menular tersebut kepada orang lain karena mereka tinggal di rumah. 10. Work from home, WFH. WFH adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan beberapa perusahaan untuk mempekerjakan para karyawannya dari rumah masing-masing. Saat ini bekerja dari rumah dirasa cukup efektif untuk meminimalisir penularan COVID-19 atau virus corona. 11. Imported case. Menurut Kementerian Kesehatan, Kemenkes RI, imported case adalah kasus penularan COVID-19 atau virus corona yang menimpa seseorang yang baru kembali dari luar negeri. Jadi orang tersebut tertular wabah saat berada di luar negara asalnya atau tempat dia tinggal. 12. Local transmission. Local transmission adalah saat di mana kasus penyebaran atau infeksi virus corona terjadi di lokasi tempat pasien tinggal atau berada saat ini. 13. Epidemi.
Epidemi adalah tingkat kedua keparahan dari suatu kasus penyakit. Menurut CDC, epidemi terjadi ketika suatu penyakit menular dengan cepat ke banyak orang hingga pada tahap di luar batas normal dan sulit untuk dihambat. Saat ini virus corona sudah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Tetapi sebelumnya virus tersebut dinyatakan sebagai epidemi oleh pemerintah China karena tidak hanya menyebar di kota Wuhan, provinsi Hubei, tetapi sampai ke seluruh China. 14. Pandemi. Pandemi adalah epidemi yang menyebar ke berbagai negara lain dan berdampak pada orang di seluruh dunia dalam jumlah besar secara simultan atau berkelanjutan. Suatu penyakit ditetapkan sebagai pandemi jika penyebarannya sudah internasional dan di luar dugaan sehingga sulit dikendalikan. Pandemi adalah penyebaran penyakit dari manusia ke manusia yang menyebabkan penyakit dan kematian signifikan pada skala dunia yang sangat luas. Jelas Direktur Medis Pencegahan Infeksi Rumah Sakit St. Joseph di California Charles Bailey. 15. APD, alat pelindung diri. APD adalah salah satu peralatan perlindungan diri yang sangat penting untuk mencegah infeksi virus corona. Alat ini sangat dibutuhkan oleh tenaga medis dan pegawai di rumah sakit hingga pemakaman yang berhubungan dengan pasien terinfeksi virus corona, yang termasuk APD diantaranya masker, baju hazmat, dan sarung tangan. Itulah 15 arti istilah yang sering digunakan dalam pemberitaan seputar virus corona. Semoga bermanfaat.